Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Nama saya Muhammad Afrizal Maulana Rizky. NIM saya 220 1216108 offering di 22. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Isen Barreto, Neil Rodman, dan Selena Radford. Buku ini berjudul Learning Management System atau Manajemen Sistem Pembelajaran. Ini yang menjadikan alasan saya dalam memilih buku tersebut adalah yang pertama, topik yang dibahas dalam buku tersebut cukup relevan dengan kebutuhan pendidikan di masa kini dan pastinya update. Selain itu, buku ini cocok bagi calon pendidik yang mungkin masih membingungkan bagaimana mengatur pembelajaran dan pastinya mengikuti zaman. Dalam proses pembelajaran, pengaturan jadwal manajemen sistem pembelajaran perlu diperhatikan bagi setiap calon pendidik agar pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, pembelajaran mengikuti zaman, yang artinya update informasi mengikuti zaman, tidak tertinggal zaman. Poin pertama dalam bab buku tersebut adalah jenis pembelajaran online atau online learning. Disebut sebagai suatu bentuk pembelajaran yang terjadi melalui internet atau dalam internet. Seringkali melalui platform berbasis web atau platform lainnya yang dapat menjadi pembelajaran. Platform online ini memfasilitasi belajar siswa untuk mengakses kapanpun dimanapun. Poin berikutnya yaitu face-to-face atau suatu bentuk pembelajaran yang terjadi secara tatap muka antara guru, siswa, dan siswa-siswa. Model sistem pembelajaran ini cukup sering digunakan, khususnya di Indonesia. Beberapa sekolah masih menggunakan sistem secara tatap muka antara guru, siswa, dan siswa-siswa, di mana mungkin cukup efektif dalam penyampaian materi karena dapat tersampaikan secara langsung antara guru dan peserta didik. Model pembelajaran berikutnya yaitu blended learning atau suatu bentuk pembelajaran yang terjadi secara tatap muka dan sebagian lagi secara online. Model ini cukup sering digunakan pada universitas atau perguruan tinggi, yang mana di satu waktu mereka masih memiliki jadwal di dalam kelas dan satu waktu mereka dapat melakukan pembelajaran di luar kelas atau dalam jaringan. Contoh penerapan dalam buku tersebut terdapat pada pembelajaran saat pandemi. Pembelajaran saat pandemi ini termasuk pada online learning, yang artinya pembelajaran dilakukan secara online dalam jaringan. Pembelajaran ini cukup efektif ketika masa pandemi karena keterbatasan para individu untuk bertemu dalam mengantisipasi menularnya wabah COVID. Siswa dianjurkan untuk belajar secara mandiri di rumah atau pembelajaran secara online. Sebelumnya itu pendidikan luar sekolah, yang artinya pendidikan non formal dapat dilakukan kapan saja, tidak harus formal melalui sekolah-sekolah atau instansi tertentu. Selain itu terdapat istilah sinkronus atau asinkronus. Artinya pembelajaran dapat dilakukan satu waktu secara sinkron atau satu waktu bersamaan dengan tatap guru dan siswa, serta dilakukan secara asinkronus, di mana pada satu waktu tertentu tidak dilakukan pembelajaran dan diganti pada waktu tertentu, tidak harus selesai dalam satu waktu pembelajaran tersebut. Dalam memfasilitasi pembelajar, manajemen learning system cukup menarik, yang artinya sistemnya yaitu bersifat online, kapanpun dimanapun dapat dilakukan kapan saja, seperti daring atau melalui platform Moodle. Siswa dapat interaktif melalui website pembelajaran dan mengakses informasi materi melalui website kapanpun dimanapun. Karena tidak menutup kemungkinan siswa sekarang sudah memiliki smartphone, yang artinya dapat dibawa kemana saja. Dalam website pembelajaran mungkin sangat bisa diakses, hanya membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil. Dalam fasilitasi belajar, akses juga cukup mudah dalam learning management system. Yang artinya platform pembelajaran harus memiliki akses mudah diakses oleh siswa
baik oleh suatu instansi pendidikan, guru, dan sebagainya. Selain itu terdapat efisiensi dalam pembelajaran, yang artinya kompleks dan singkat. Dalam penyampaian materi, dalam penyampaian konten dalam sebuah website pembelajaran, itu harus dilakukan secara singkat dan kompleks agar poin-poin dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, dalam peningkatan human performance dalam buku tersebut dapat meningkatkan kreativitas, inovatif, aktif, dan experience. Kreativitas yang dimaksud dapat memotivasi pengguna atau pembelajar atau siswa ketika menikmati sebuah konten pembelajaran. Selain itu, inovatif yang dapat menginovasi pemikiran mereka baik dalam melakukan pendidikan luar jaringan atau dalam jaringan. Selain itu, terdapat update dan mengikuti zaman yang pastinya serta meningkatkan pengalaman belajar siswa. Mungkin itu saja penjelasan dari buku yang saya pilih ini, Learning Management System. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.